Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Fakta baru terungkap dari kasus penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah. Dalam penembakan yang merupakan sang suami, Kopda Muslimin, ternyata sempat menjanjikan upah 200 juta rupiah dan 1 unit mobil Toyota Yaris kepada 4 pembunuh yang disewanya. Dan berikut kami hadirkan wawancara eksklusif Reida Pulpi dengan eksekutor penembakan. Pemirsa, 5 pelaku penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang ini sudah tertangkap, dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan 2 pelaku, yaitu Agus Kucir dan juga Sugiono atau yang akrab disapa Babi. Halo, selamat malam. Saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas, mungkin boleh diceritakan awal perkenalan dengan Kopda M ini seperti apa? Awal perkenalan saya dikenalkan sama saudara Babi. Cerita tentang dia pengen ini istrinya, terus akhirnya berlanjut sampai eksekusi itu. Oke, berarti saudara Babi sudah mengenal sebelum adanya orderan ini ya? Iya, sudah. Kenal dari mana? Kenal teman. Dikenalkan? Enggak, saya kenal sama Bang Muslimin. Kenalnya dari mana? Dari saya pekerjanya. Oke, pekerja apa mungkin boleh dijelaskan? Pekerja ikut nomor togel. Oke, berarti sudah berapa lama mengenal? Lumayan lama. Oke. Kemudian bagaimana awal dari Kopda M ini kemudian meminta Mas untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya? Dia bilang katanya nggak kuat, udah nggak kuat sama istrinya. Udah nggak tahan sama istrinya, makanya suruh habisin istrinya. Awalnya saya nggak mau, saya takut. Saya bilang sama teman-teman, pada ngomong, jangan nggak usah, Bi, nggak usah. Terus saya ketemu sama si Agus ini, dia bilang, Gus, saya punya teman, istrinya mau dibunuh katanya, udah nggak kuat, udah nggak betah. Terus Agus ingin ketemu sama Bang Muslimin, saya ajak ke rumahnya, terus saya lepas tangan Mas Agus sama Bang Muslimin yang selanjutnya ngobrol tentang masalah ini. Gus, ketika bertemu dengan Kopda M ini cara apa yang sudah direncanakan awalnya? Tadi awalnya emang dia minta suruh bunuh istrinya. Cuman saya kasih saran jangan dibunuh, kasih pelajaran, kasih air kecubung aja dulu. Cuman dia terus minta dicarikan kecubung. Saya mencari kecubung, terus saya olah menjadi seperti bubuk, terus saya kasihkan ke suaminya Mbak Lina, terus dia nggak berani melakukan nyampe ke 3 harinya. Kenapa akhirnya bisa sampai muncul ide untuk membunuh dengan cara ditembak? Kalau kita kembali ke masalah pelet, Mbak ya, kalau untuk pelet saya emang nggak tahu, tapi kalau dia untuk mencari orang pintar saya tahu. Terus tapi nggak saya tanggepin. Terus akhirnya dia minta saya lagi ke Semarang, terus saya berangkat. Tapi sebelum berangkat saya telepon Babi dulu. Bi, ini ada temen nawarin senjata. Terus dia mau, terus saya ketemu sama teman, coba video call dulu HP-nya apa, senjata kayak apa, rakitan atau shotgun. Saya video call, saya lihat asli, ya udah berangkat, nyampe rumah Seragen yang punya senjata. Babi saya telepon sudah laspar, dia nggak mau, terus akhirnya sepakat pembayaran di rumah Babi. Berarti Kopda M memberitahu bahwa lebih baik ditembak saja, begitu dah? Ya, itu udah rembukan sama Mas Agus. Udah pernah bilang sama Mas Agus bilang begitu. Oh, itu setelah atau sebelum Mas Babi membeli senjata tersebut? Belum, sebelumnya. Oke. Nah, muncul rencana hingga akhirnya menembak istri dari Kopda M di depan rumah, itu sudah direncanakan berapa lama? Langsung seketika itu. Dari saya naik motor sama si Wonco itu, saya dipandu oleh Bang Muslimin sama Mas Agus ini. Kalau saya nggak dipandu nggak bisa, nggak tahu orangnya. Oke. Saya suruh nembak kepalanya tapi saya nggak tega, soalnya ada anaknya. Oke. Nah, kemudian tidak tahu orangnya, tapi Mas Babi ini sudah pernah datang ke rumahnya Kopda M. Apakah secara pribadi sudah pernah bertemu dengan istrinya? Sudah pernah. Sebelum kejadian? Sudah pernah. Saya sudah pernah
ketemu istrinya, bahkan saya kenal sama Mbak Rina. Maka dari itu penembakan itu terjadi di depan rumah Kopda M, yang pasti di situ ada CCTV. Apakah memang inisiatif dari Mas untuk melakukan penembakan itu di situ, atau memang diminta Kopda M untuk menembak di depan rumah? Bukan, yang diminta itu Mbak suruh di waktu ngantar sekolah, jadi tempat yang sepi. Berhubung kehilangan jejak, terus akhirnya nyampe depan rumah, terus maksa-maksa terus suruh langsung nembak kepalanya langsung. Akhirnya dipandu Mas Gondrong, saya takut kalau bukan itu orangnya kan, makanya depan rumah langsung telepon, udah itu orangnya, sikat langsung aja Bi. Saya sikat, tapi enggak kepalanya, saya enggak tega. Kenapa, Mas? Ya enggak tega saya. Dimarahin lagi, telepon lagi, harus suruh kepalanya. Saya enggak kepalanya lagi, bawah lagi, enggak mau kepalanya. Arah mana yang sebenarnya Mas Babi tuju ketika menembak? Arah bawah. Bawah itu bagian mana? Bagian sekitar perut. Selain karena tidak tega, ada alasan lain mungkin, Mas? Ada anaknya, saya pun kenal. Karena kenal secara pribadi begitu ya? Baik orangnya juga. Oke, kalau menurut Mas Babi sendiri, istri dari Kopda M ini seperti apa kalau di mata Mas Babi? Kan kenal secara pribadi. Orangnya baik, Kak. Baik. Ya orangnya baik lah. Oke. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Agus untuk pembayaran mendapatkan 120 juta. Pembagiannya seperti apa? Pembagian di dalam mobil waktu itu saya dapat 30. Ya perasaan emang Ponco sama Silon emang kebagian 24. Terus sisanya dipegang sama Babi untuk pembayaran senjata. Pembayaran senjata kan masih kurang 1.000. Sampai rumah baru dibagi saya 3.000. Jadi semuanya saya hitung tuh saya mendapat 30 ya. Kemudian ada informasi katanya nanti akan ada tambahan 200 juta dan juga 1 unit mobil. Apakah benar, Mas? Itu sebenarnya waktu itu diomongnya waktu dia nggak nyuruh nembak ya. Waktu saya disuruh nyari kecubung itu, dia yang meracun itu, kalau memang berhasil saya dikasih 200 juta sama Toyota Yaris plus suratnya. Ya itu benar, tapi malah nggak jadi. Setelah penembakan tersebut diketahui bahwa istri dari Kopda M ini kan tidak meninggal begitu. Apakah ada komunikasi dengan Kopda M setelah itu? Oh enggak, setelah eksekusi terakhir dia ngubungin saya waktu dia nelpon Babi nggak bisa, telepon saya, tanya Babi di mana, suruh ngambil uangnya itu. Terakhir dia ngubungin saya. Berarti pembayaran dilakukan meskipun istrinya tidak meninggal begitu ya? Pembayaran 120 juta itu. Ada permintaan untuk melakukan hal tersebut lagi tidak, Mas? Enggak ada setahu saya. Tidak ada. Kalau dari Mas Babi, ada komunikasi mungkin dengan Kopda M setelah kejadian tersebut diketahui bahwa istrinya tidak meninggal? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Dari siapa sebenarnya? Bang Muslim sendiri. Oke, dari Kopda M sendiri ya? Iya. Karena sudah tidak kuat itu tadi? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Babi dan juga Mas Agus atas waktunya. Dan pemirsa, seperti itulah perbincangan kami dengan dua pelaku dari kasus penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang yang hingga saat ini Kopda M yang merupakan otak dari kasus ini dan juga suami dari korban ini masih dalam proses pengejaran. Demikian dari Kota Semarang wawancara eksklusif kami, Rida Pulpi, Novia Andriana, Petro TV.